kasih banyak sekali diberikan kesempatan saya bisa berada di sini. Saya tergabung dalam calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara. Berdirinya saya di sini, saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif yang telah saya terapkan di sekolah. Dalam pembelajaran saya selama 2 bulan ini, saya sudah belajar 4 buah modul, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Yang terakhir adalah budaya positif. Pada budaya positif, yang pertama kali diajarkan yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk lebih jelasnya, saya akan ungkapkan satu persatu. Budaya positif yaitu suatu pembiasaan yang bernilai positif, yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله. Kreatif dan
وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا
dengan paradigma baru. Sebelumnya kita belajar dengan kurikulum 2013. Pada 2 tahun belakangan ini kita sudah mengenal kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka. Perubahan paradigma pembelajaran merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Nah, ini tampak perbedaannya. Sebelumnya kita menggunakan stimulus respon, sekarang kita menggunakan teori kontrol. Pada stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita menganggap bahwa semua siswa itu membutuhkan hal yang sama, tapi sekarang kita tahu bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama pada stimulus respon. Sekarang, tiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pada stimulus respon juga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Maksudnya, dulu kita menuntut siswa harus seperti ini, tapi sekarang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada paradigma sebelumnya, kita melakukan perilaku buruk itu langsung kita judge sebagai kesalahan. Sekarang kita tahu bahwa semua orang berperilaku tidak baik itu pasti memiliki tujuan dan alasan. Selanjutnya, pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya. Maksudnya di sini perubahan yang terjadi pada diri kita hanya bisa terjadi bila kita yang berkehendak, tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Selanjutnya, stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Selanjutnya, pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang. Oke, kita lanjut. Ya, di sini tampak miskonsepsi atau terjadi perbedaan pendapat tentang teori kontrol. Dulu ilusi guru mengontrol murid. Lalu ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, itu berupa ilusi kita. Sebenarnya orang dewasa tidak bisa memaksa, tapi hanya bisa memberikan dorongan-dorongan untuk perubahan dari dirinya sendiri. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, di sini dijelaskan apa itu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ada banyak nilai kebajikan yang dapat diwujudkan. Dalam dunia pendidikan, kita bercita-cita mewujudkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi, yaitu Bapak Ibu untuk lebih kita
Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, kita nyanyi bersama Bapak Ibu, bisa ya? Bisa. Oke, 3, 2, 1. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, makasih Bapak Ibu semuanya. Oke, jadi tujuan kita semuanya adalah cita-cita kita sebagai pendidik, yaitu mewujudkan peserta didik kita berprofil pelajar Pancasila. Ia mempunyai akhlak mulia pada dimensi pertama, lalu dia berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu maksudnya adalah dia mau menerima setiap perbedaan dari lingkungannya atau teman-temannya. Selanjutnya, dia juga mau bergotong royong, mau berkolaborasi bersama teman-temannya. Lalu, yang untuk berprestasi itu dari segi karakter, ada 3 dari segi karakter tadi, akhlak mulia, lalu berkebinekaan global, lalu gotong royong. Dari segi prestasi yang akan kita tingkatkan untuk anak murid kita semua, yaitu siswa mau kreatif, bernalar kritis, dan dia mandiri. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Ada 5 buah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Contohnya, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Selanjutnya, kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, dan kerjasama. Itu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Itu terkait dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, dan berprestasi. Selanjutnya, kebebasan yang keempat. Contohnya yaitu mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Lanjut, yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar sebagai kita manusia. Setiap terjadi penyimpangan tindakan dari salah satu individu, itu pasti terjadi karena tidak terpenuhinya 5 kebutuhan dasar ini. Misalnya, anak-anak kenapa dia asik tidur pelajaran kita misalnya. Berarti yang tidak terpenuhi adalah kesenangannya. Ya. Kita kurang memfasilitasi di bagian kebutuhan kesenangan dari siswa tersebut. Kita lanjut. Oke. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari, yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang melakukan suatu tindakan, yang pertama yaitu bisa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, dan lain sebagainya. Contohnya, siswa mau membuat tugas kita, mau melakukan apapun karena dia takut akan hukuman yang kita berikan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Contohnya seperti ini, ada anak yang mengumpulkan tugas cepat dan lain sebagainya, itu hanya untuk dipuji, ya. Yang kedua, contohnya mereka hanya membutuhkan penghargaan dari kita. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka
Maksudnya, orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Contohnya, motivasi inilah yang akan kita bentuk di sini. Inilah yang paling baik. Ketika seseorang berperilaku karena mereka memang ingin dan mereka menghargai dirinya sendiri. Maksudnya, misalnya seperti ini. Anak berperilaku disiplin. Kenapa dia disiplin? Karena dia tahu disiplin itu baik untuknya. Anak sopan santun. Dia kenapa sopan santun? Karena ketika dia sopan santun, dia akan dihargai oleh orang lain. Bukan karena dia takut pada hukuman guru, bukan karena dia butuh penghargaan orang lain, tapi memang karena dia butuh melakukan kebajikan-kebajikan tersebut. Oke, saya lanjut. Oke, ini dia berkaitan dengan kita guru. Ada 5 posisi kontrol kita guru. Yang pertama, penghukum. Ya, penghukum. Bila anak berbuat salah, maka kita akan langsung menghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah berarti kita mengkaji suatu tindakan yang dia lakukan dengan mengatakan bahwa dia adalah pembuat merasa bersalah. Kita pancing motivasi bahwa dia adalah seorang pembuat merasa bersalah. Yang ketiga yaitu teman. Ya, kita di dalam berinteraksi dengan siswa menganggap dia sebagai teman. Yang selanjutnya pemantau. Pemantau yaitu kita memantau setiap gerak-gerik dari siswa kita. Yang terakhir adalah manajer. Ya, yang manajer, tujuan dari 5 posisi kontrol guru terhadap siswa adalah mencapai posisi manajer. Manajer di sini itu merupakan gabungan dari pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Tidak mungkin kita sebagai guru hanya memiliki kontrol sebagai teman, karena kita adalah guru dan dia adalah siswa. Tapi kita harus adil, kita harus membuat dia mengetahui bahwa yang dia lakukan, dia sadar dari kemauan dia sendiri bahwa dia berbuat salah. Dan kita melakukan itu bukan sebagai penghukum, tapi sebagai teman. Lalu kita memantau setiap gerak-gerik yang dia lakukan. Oke. Ya, ini dia. Ini adalah hal baru bagi kita. Namanya adalah keyakinan kelas. Saya selama mengikuti calon guru penggerak ini baru mengetahui adanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebelumnya kita sudah kenal apa itu aturan kelas. Sebelumnya kita mengungkapkan kepada anak-anak, nah ini saat pembelajaran saya, kamu tidak boleh ribut, tidak boleh bawa HP, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh keluar
sudah mereka tulis untuk menemukan kesamaan yang mereka miliki. Lalu guru menanyakan persetujuan kesepakatan. Lalu murid menyiapkan hasil kesepakatan kelasnya dengan rapi. Selanjutnya, murid menandatangani kesepakatan tersebut sebagai tanda persetujuan. Yang terakhir, guru dan murid membaca hasil kesepakatan kelas yang telah disetujui. Untuk selanjutnya, saya akan memutarkan video kegiatan pembuatan keyakinan kelas di kelas saya sendiri kelas 11.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di kelas ini, di kelas 11.1. Hari ini adalah hari awal pembelajaran kita pada tahun ajaran 2023-2024. Maka sebaiknya sebelum kita memulai pembelajaran, adanya keyakinan kelas yang harus kita sepakati yang akan kita bentuk hari ini. Sebelumnya, kalian sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Belum. Kalau peraturan kelas? Tahu. Apa itu peraturan kelas? Tidak boleh berbicara saat menjelaskan. Ya, apa lagi yang lain? Menjaga kebersihan. Apa lagi yang lain? Disiplin. Ya. Seperti contoh Siti bilang tadi, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh mengganggu teman dan lain sebagainya. Itu adalah peraturan. Peraturan itu sudah ada ketika kalian masuk. Kalian masuk seperti ini sudah ada peraturannya. Ibu bilang ini peraturannya ya, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh menggunakan HP, tidak boleh mengganggu teman. Itu peraturan. Peraturan itu ibu yang buat, kalian yang menjalankan. Tapi untuk keyakinan kelas berbeda. Dia itu berupa kesepakatan. Berarti kita sepakat antara kamu, antara siswa dan guru ada kesepakatan, ya. Kesepakatan yang kita buat itu berupa kalimat universal. Seperti misalnya dari Siti apa contohnya yang ini? Tidak berbicara saat menjelaskan. Ya, tidak berbicara. Berarti kalimat universalnya adalah ya. Jadi kalimat universalnya kalau tidak boleh berbicara itu supaya apa? Supaya tertib, ya. Dari kelas tertib. Oke. Untuk membentuk kesepakatan keyakinan kelas, kita perlu tahu ide-ide dari kalian. Yang pertama, kelas impian kalian seperti apa? Bersih, ya. Apalagi? Nyaman, ya. Apalagi? Wangi, ya. Apalagi? Ya, mau bekerja sama dan lain sebagainya. Oke. Maka hari ini saya lihat nggak semuanya mengutarakan pendapat. Jadi kita mulai semuanya punya hak menyatakan pendapat, lalu kita buat kesepakatan. Oke, saya bagikan kertas ya. Di sini dituliskan kelas impian kamu. Misalnya dari segi teman seperti apa yang kamu mau? Kelasnya seperti mana? Seperti apa? Kamu maunya belajar seperti apa di dalam kelas? Guru yang kamu harapkan seperti apa? Ya? Oke, silakan dituliskan. Nanti setelah selesai langsung untuk mendapatkan pendapat tentang siswa bagaimana kelas impian yang mereka inginkan, maka kita membuatkan kertas besar kecil saja agar mereka mudah menempelkannya ke kelas. Jangan mengenalkan
Kelas yang saya inginkan, rapi, indah, nyaman, bersih, dan diatur teman-teman, saling menghargai. Suasana kelas yang tertib, bersih, rapi, dan tertib. Suasana saat pembelajaran berlangsung aktif. Kami dalam belajar dan kebersamaan yang dalam belajar. Teman-teman yang mampu bekerja sama saling membantu dan tidak membeda-bedakan. Guru yang mau menjelaskan pelajaran dengan baik dan mau membuat komunikasi. Kelas ramai, aman, bersih, rapi, nyaman. Terima kasih. Nyaman, rapi, bersih, indah. Berarti kita harus kembali ke nyaman, rapi, bersih, indah. Kita menjaga kebersihan. Lanjut, supaya tertib, bagaimana? Satu, kepada yang ketiga, saling menghormati dan kompak, ya. Bisa saling menghormati dan saling menghargai. Oke, ini. Lanjut. Lalu guru yang mengerti siswa atau pembelajaran sebaik. Guru memfasilitasi pembelajaran yang bermanfaat. Berarti ini bagaimana caranya cara ini? Gimana? Misalnya ada guru tidak menjelaskan, bagaimana caranya? Enggak, memang udah ini Pak dulu. Bukan Ya, cuma menanyakan. Jadi harus ditanya. Ya, oke. Berarti menjaga kebersihan. Oke. Lanjut. Yang kelima, disiplin. Bagaimana caranya? Disiplin. Kalau disiplin hubungannya dengan apa? Dengan waktu. Ya. Menjaga kedisiplinan dengan cara apa tadi? Ya, tepat waktu masuk setelah. Tepat waktu masuk setelah istirahat. Setelah istirahat menjaga kedisiplinan. Lalu ini, ya, sama siapa aja sholat? Sama kawan, sama guru. Sama siapa lagi di rumah? Menjaga keselamatan. Lalu ini caranya. Ini aktif dalam belajar. Ya, ini setuju? Setuju. Karena sudah setuju kita ada semua 7 poin. Ya, masing-masing kelompok saya untuk 2 orang yang tulisannya indah untuk menuliskan di sini. Nanti kita tempel di sini. Ya, tempel langsung, tempel ke sini. Ya, ini kelihatannya kelas, ya. Berarti kalian maunya kelas seperti itu. Ya, nanti setelah kalian lihat ini, maka kalian harus menjaga seperti itu. Ya, jadi bukan aturan yang itu buat, tapi yang kalian inginkan. Ya, ibu ini sudah sama, masih dengan kalian juga minta
Ini untuk nomor 1 dan nomor 2. Tuliskan fokus ya tulisannya. Ya, kamu tunjuk orangnya siapa? Nomor poin 1 dan poin 2. Oke. Poin 2 dan poin 3. Segitiga diskusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan resiko diri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkahnya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Sisi yang pertama, keterangan lebih lanjut dari sisi menstabilkan identitas yaitu untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimatnya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tetapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kedua, sisi validasi tindakan yang salah. Dalam diskusi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang baik pada waktu tertentu. Contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan
Yang ketiga, tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Setelah melalui angka 1 dan 2, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya pada keyakinan kelasnya. Seperti kalimat yang bisa kita tanyakan seperti, apa yang kita sepakati pada keyakinan kelas kita? Apa nilai-nilai kebajikan umum yang kamu ketahui? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya praktekkan. Saya rasa kita semua sudah melakukan restitusi ini. Kita sudah menstabilkan identitas, meyakinkan si anak dan sebagainya. Itu sudah kita lakukan. Cuman kita tidak tahu yang kita lakukan itu adalah restitusi istilahnya. Oke, mari kita simak videonya. Bu, itu tadi kelas saya. Oh iya, Gila, ada yang Ibu bicarakan sama kamu. Tadi selama Ibu memeriksa daftar nilai, Ibu perhatikan nama kamu ini beberapa kali, hampir 4 kali tidak mengumpulkan tugas. Kenapa, Nak? Ya Bu, soalnya saya suka lupa dengan tugas sekolah. Kenapa kau bisa lupa dengan tugas sekolahmu? Soalnya kalau pulang sekolah saya sudah sampai ke rumah Bu. Terus saya suka capek Bu, langsung istirahat. Oh iya, wajarlah jika kamu seperti itu. Ibu pun pas pulang dari sekolah langsung tertidur. Lalu apa yang kamu lakukan buat tugas-tugas kamu itu, Nak? Saya terpilih sama tugas sekolah Bu, karena saya langsung istirahat Bu. Oh gitu, pasti kalau berbuat seperti itu ada alasannya kan? Kenapa, Nak? Iya Bu, kan saya pulang ke rumah langsung istirahat. Suaminya saya bantu orang tua, dan malamnya saya masuk ngaji Bu. Iya, wajar saja ya kalau kamu tidak mengerjakan tugas karena butuh istirahat. Ibu sangat menghargai tindakanmu dan tidak melakukan hal lebih buruk dari ini, misalnya bolos sekolah. Sekarang coba kita pikirkan, tidakkah kamu tidak mengerjakan tugas-tugas itu, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Nak? Mengerjakan tugas sekolah Bu. Iya betul. Menurut kamu mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan itu penting tidak untuk kamu? Penting. Baik, jika menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat memiliki tugas? Mengerjakannya, segera mengerjakannya Bu. Kamu bersedia tidak untuk memperbaiki masalah ini, Nak? Sedia. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Nak? Saya akan lebih rajin lagi untuk menyelesaikan tugas-tugas saya agar tidak menumpuk. Iya, tepat sekali tindakanmu, Gila. Untuk itu, kamu tetap semangat ya. Sekarang, silakan kembali ke kelas dan Ibu ucapkan terima kasih. Semoga pada pembelajaran selanjutnya, pada kegiatan pelajaran selanjutnya, kamu langsung membuat tugas dan tidak membiarkan tugas kamu menumpuk. Jadi, tugas kamu diselesaikan dengan baik. Ya. Terima kasih ya. Iya. Bahwa restitusi ini sudah sangat sering kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari kita dalam mendidik siswa. Cuman kita tidak tahu bahwa itu restitusi. Inti dari restitusi yaitu kita mengetuk rasa bersalah dari siswa. Apakah yang dia lakukan itu sudah benar menurutnya? Ketika dia sudah sadar bahwa yang dilakukan itu salah, maka dia pasti akan mau untuk memperbaikinya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hakila Makfira, saya dari kelas 11. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Rizka untuk dapat mengatur waktu saya dengan baik agar dapat mengerjakan tugas-tugas saya tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rina, duduk, Nak. Ibu panggil Rina ke sini karena tadi selama pembelajaran Ibu lihat kamu masih lihat ke bawah saja. Kamu sedang bermain HP? Iya, benar Bu. Kenapa kamu bermain HP selama pembelajaran, Nak? Ya Bu, soalnya tadi Rina lihat ada WA masuk di HP.
Oh gitu, wajarlah jika kamu seperti itu. Jika ibu di posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Lalu bagaimana jika kamu tertinggal materi pembelajaran? Ya juga sih Bu. Oh itu, pasti kamu berbuat seperti itu karena ada alasannya karena Ya Bu, saya hanya menjawab syarat-syarat teman tadi Bu. iya wajar sih kalau kamu bermain HP, kamu menjawab chat temanmu. Ibu sangat menghargai tindakanmu yang tidak melakukan hal lebih buruk daripada itu. Misalnya mengajak teman sebangkumu untuk juga bermain HP. Sekarang coba pikirkan, tindakan kamu bermain HP pada saat pembelajaran berlangsung, apakah itu sesuai dengan keinginan kelas kita, nak? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tidak boleh bermain HP pada saat pembelajaran berlangsung. Iya, betul sekali. Menurut kamu, bermain HP saat pembelajaran berlangsung, itu merugikan kamu atau tidak? Sangat merugikan Bu, karena dapat tertinggal pelajaran. Baik, jika menurut kamu itu merugikan, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat pembelajaran berlangsung, nak? Saya tidak boleh bermain HP pada saat pembelajaran berlangsung. Kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini, nak? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, nak? Saya tidak akan mengulanginya lagi bermain HP pada saat pembelajaran berlangsung. Ya, tepat sekali tindakanmu itu, Lina. Semoga kejadian ini menjadi pengalaman yang berharga bagi kamu. Dan kamu dapat meningkatkan prestasimu untuk kedepannya. Iya Bu, baik Bu. Dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi Bu. Oke, karena bel telah berbunyi, kamu silakan kembali di kelas ya, nak. Baik Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Nurlina dari kelas 10 2. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Rizka untuk mengendalikan diri saya dalam bermain HP. Dan saya tidak boleh bermain HP pada saat pembelajaran berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari budaya positif tadi untuk membentuk karakter siswa, yang perlu kita ingat adalah ada kata-kata Mbah Mun yang sangat menarik menurut saya. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati diuji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita ke surga. Jadi tugas kita ini bukan hanya tugas sebagai inilah pekerjaan kita, tapi inilah ibadah kita. Ketika siswa mau berubah menjadi karakter lebih baik, insya Allah Allah melihatnya. Ini dihitung sebagai ibadah kita dan Allah meridai pekerjaan kita. Untuk memberkahi pembelajaran kita, penyebaran budaya positif di sekolah, mari kita berselawat bersama Bapak Ibu guru.
أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ورأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الحب قيني يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Semoga Nabi Muhammad menjadi panutan kita dalam mendidik anak-anak kita. Saya yakin SMA Negeri 1 Samudra selalu semangat mengembangkan budaya positif. Semoga menjadi sekolah yang menyenangkan untuk siswa belajar ilmu pengetahuan dan pengembangan karakter diri sebagai bekal keterampilan hidupnya kelak. Cukup sekian diseminasi atau pemahaman modul 1.4 budaya positif di sekolah. Tentunya banyak kekurangan dari penampilan saya. Terima kasih banyak atas bantuan Bapak Ibu semua yang telah mau berhadir pada hari ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai
Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil